Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Reski. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai teori asam basa. Seperti yang Ibu sudah berikan di awal pertemuan, yaitu penugasan terkait mencari teori penemu asam basa ada 3, yaitu Arrhenius, Bronsted and Lowry, dan Lewis. Nah, Ibu sudah baca-baca tugas-tugasnya, baru sebagian yang saya periksa. Nah, untuk yang mendapatkan jawaban sesuai dengan penjelasan Ibu itu otomatis mendapat nilai 100. Seperti itu ya. Ibu jelaskan bahwa teori asam basa itu dimulai dengan munculnya sebuah teori yang bernama Arrhenius, di mana Arrhenius itu mendapatkan sebuah teori bahwa asam itu apa, basa itu apa. Ternyata menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion H+ atau ion hidronium. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion OH-. Seperti itu. Jadi tepat sekali kalau kalian mendapatkan contoh dari asam Arrhenius, contohnya adalah HCl. Jadi HCl itu adalah asam klorida. Kenapa? Karena sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Arrhenius, dia menyebutkan bahwa asam itu adalah senyawa yang ketika dilarutkan dalam air maka dia akan menghasilkan ion H+. Jadi nyata sekali kalau menurut Arrhenius ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion H+. Contohnya adalah asam klorida. Jadi asam klorida HCl ketika dilarutkan maka dia akan menghasilkan H+ ditambah Cl-. Seperti ini sayang. Nah, ini HCl ketika dilarutkan maka dia akan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Seperti itu. Selanjutnya, basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion OH-, yaitu contohnya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Jadi NaOH ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan Na ditambah OH-. Ini contohnya sayang. Jadi ini NaOH ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan ion Na+ ditambah dengan OH-. Jadi kentara sekali ya kalau dia asam menurut Arrhenius, berarti dia mengandung H+ karena ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion H+ ditambah Cl-. Begitupun basa dari Arrhenius ketika dilarutkan ke dalam air maka dia akan menghasilkan OH-. Jadi ciri-ciri dari asam menurut Arrhenius, kalau dia asam dia mengandung H+, ketika dia basa dia mengandung OH-. Jadi nanti selanjutnya kalian cari 50 contoh asam, 50 contoh basa, seperti itu ya. Nah, itu teori dari Arrhenius. Kita lanjut ke teori Bronsted and Lowry. Jadi berbeda dengan Arrhenius, Bronsted and Lowry itu mengemukakan teori yang berbeda. Artinya apa? Muncul teori Bronsted and Lowry karena di Arrhenius dia belum mampu menjelaskan atau gini, saya tugaskan apa alasan munculnya Bronsted and Lowry. Saya jelaskan lagi untuk senyawa asam basa menurut Bronsted and Lowry. Asam menurut Bronsted and Lowry, asam adalah spesies yang bertindak sebagai donor proton, sedangkan basa adalah spesies yang bertindak sebagai akseptor atau
akseptor proton atau penerima bukan penerima ya, dia akseptor, artinya dia menerima donor dari proton tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Jadi akseptor itu penerima ya, contohnya seperti ini. Saya langsung kasih lihat ya. Jadi ini contohnya, terlihat tidak? Jadi contohnya itu H2O, saya tuliskan ya. Contohnya adalah H2O ditambah H2O. Tahu dia 2O toh? H2O itu adalah air. Maka akan menghasilkan reaksi bolak-balik H3O plus ditambah OH minus. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa asam menurut Bronsted and Lowry itu dia sebagai donor atau pemberi proton H+, sedangkan basa menurut Bronsted and Lowry dia sebagai akseptor atau penerima proton H+. Di mana di sini Ibu sudah tuliskan contohnya. H2O ditambah H2O akan menghasilkan H3O plus ditambah OH minus. Jadi yang mana asamnya, yang mana basanya? Jadi di sini H2O, perhatikan dia memberikan satu proton H plusnya kepada H2O. Di sini H2O yang pertama memberikan satu proton H plusnya atau hanya kepada H2O yang ini, sehingga berubah menjadi H3O plus. Jadi yang memberi itu disebut sebagai asam karena dia sebagai donor. Jadi H2O yang pertama ini disebut sebagai asam, sedangkan yang menerima atau yang sebagai akseptornya dia adalah basa. Seperti itu. Jadi kalau contoh dari Bronsted and Lowry, kita dituntut untuk mencari tahu yang mana asam, yang mana basa. Sementara H3O plus ditambah H2OH minus ini reaksi timbal balik ya, dimana ini OH kekurangan hanya satu karena harusnya H3O ditambah OH minus. Di sini H3O dari H3O berubah menjadi H2O. Kenapa? Karena dia memberikan satu proton H plusnya kepada OH, sehingga OH minus berubah menjadi H2O. Jadi H3O plus memberikan satu proton H plusnya kepada OH minus. Jadi H3O bertindak sebagai donor atau akseptor. Ya, dia bertindak sebagai donor karena memberikan satu proton H plusnya kepada OH minus, sehingga OH minus berubah menjadi H2O karena mendapat satu proton H plus. Jadi H3O bertindak sebagai asam dan OH bertindak sebagai basa karena dia penerima. Lihat saja ini yang Ibu tuliskan ya. Ya, ini seperti itu ya. Jadi memang untuk senyawa, untuk contoh Bronsted and Lowry memang agak-agak sulit dipahami, tapi pasti akan mengerti Ji. Jadi nanti Ibu akan fotokan contohnya ya, kalian sendiri akan yang menjawab. Jadi yang punya buku itu saya gunakan buku kimia dari Erlangga. Seperti itu sayang. Nah selanjutnya nanti juga saya akan fotokan contohnya supaya kalian lebih mengerti. Jadi kita pindah ke teori asam basa Lewis. Jadi untuk teori asam basa Lewis itu kebalikan dari Bronsted and Lowry. Kalau tadi di Bronsted and Lowry asam itu dia sebagai pendonor proton dan basanya dia sebagai akseptor, maka di teori asam basa Lewis dia sebaliknya.
Kalau asam itu dia sebagai akseptor atau penerima proton H+, sedangkan basanya dia sebagai donor proton, seperti itu ya. Jadi kebalikan dari teori asam basa Bronsted and Lowry. Jadi ini contohnya ya. Misalnya ini dia menggunakan seperti di kelas 10 yang kalian sudah dapatkan itu, berdasarkan teori asam Lewis seperti ini. Kita lihat dulu ya. Nah, seperti ini. Misalnya NH4 H+ ditambah NH3, maka dia akan menghasilkan NH4, di mana H+ di sini dia bertindak sebagai asam. Kenapa asam? Karena dia sebagai akseptor atau penerima proton dari NH4+. NH3 memberikan satu protonnya kepada H+, sehingga dia menghasilkan NH4+. Contoh lainnya yaitu BF3 ditambah NH4, di mana di sini BF3 dia bertindak sebagai asam. Kenapa? Karena menerima proton dari NH3. Nah, di sini B kekurangan proton, jadi ditambah dari NH4 sehingga dia menghasilkan BF3 ditambah NH3. Perikatan seperti itu. Oke? Jadi nanti ibu akan kirimkan tugas, kalian kerjakan sendiri ya. Jadi yang tidak mengerti boleh bertanya kepada ibu. Seperti itu. Jadi untuk hari ini sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Jadi kalian komen sesuai nama, kelas, dan nisnya kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.